Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya di channel LIHM Indonesia. Di samping saya ada tamu, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab. Insya Allah, jika Allah mengendaki, pertanyaan ini akan menjadi bermanfaat, khususnya bagi orang tua. Siapa saja yang sudah mendengarkan di YouTube ini, jika dipraktekkan akan menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sebelah saya ada Mas David nih, dari Ploso ya. Dari mana? Tambak Beras. Nah, ada pertanyaan yang perlu ditanyakan apa? Monggo. Akhir-akhir ini itu kan pembelajaran daring gitu. Yeah. Nah, efek pembelajaran daring yang dulu anak tidak terlalu peka dengan HP, sekarang anak sangat peka dengan HP. Betul. Dan HP disalahgunakan di game online. Betul. Apalagi game online itu iming-iming ada chip atau bahasa apa itu yang menghasilkan bisa dijual kan gitu. Akhirnya anak itu lebih kecanduan ke main game online, yang akibatnya pembelajarannya sangat menurun drastis. Aktivitasnya anak di rumah juga turun, semua megang HP. Betul. Gitu. Nah, gimana caranya untuk menghentikan kecanduan game online tersebut pada anak? Oke. Baik sekali, pertanyaan sangat super sekali. Saya akan jawab dengan atas ilham Allah. Jadi gini Pak, terkait masalah bagaimana cara mengatasi anak yang sudah kecanduan game, sebetulnya itu anak nggak salah sebetulnya. Cuman karena ketidaktahuan. Sekarang harusnya Pak, kita tarik lagi di dunia pendidikan. Salah satu adalah pendidikan parenting, kasih sayang anak, kontrol anak, ya kan, kekeluargaan itu sangat penting Pak. Dimulai dari usia dini, usia umur 2 tahun, itu tentu orang tua harus punya pendidikan membimbing supaya apa? Agar ke depan, agar umurnya nanti semakin naik, pikiran anak itu akan menjadi kebiasaan. Jika orang tua sudah mengawali pendidikan. Contoh begini, contoh sederhana saja. Orang tua sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja. Akhirnya apa yang terjadi orang tua sekarang? Menyiapkan HP supaya anak itu biar gak keluar dari rumah. Itu bagus-bagus saja. Cuman konsep dengan metodenya itu salah besar Pak. Salah besar. Konsep pertama yang harus orang tua siapkan itu adalah bagaimana komunikasi dengan baik. Mulai dari anak usia 1 tahun, 2 tahun, itu ajaklah komunikasi terus. Jangan sibuk main HP pada saat ngomong sama anak sibuk main HP. Itu pasti anak akan cenderung melihat HP-nya, bukan cenderung bapaknya. Itu pertama kali yang harus kita tanamkan mulai usia dini Pak. Yang kedua, orang tua harus perhatikan dulu anak sudah makan apa belum, terus diajak perhatikan, diajak ngomong. Orang tua harus memuji anak, menghormati anak, mendengarkan kata-kata apa nak. Maka anak itu akan mempunyai magnet terhadap orang tua. Ada pelekat, ada pendekatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika anak dalam kondisi sudah interaksi kepada orang tua, berikanlah nasihat. Anak itu kan kondisi tren itu. Berikanlah dongeng Pak. Dongeng dengan bahasa dongeng apa terserah. Kalau orang tua sudah bisa interaksi maupun sudah anak dekat dengan orang tua, sangat dekat, dongenginlah dengan bahasa apa? Nah, nanti kalau udah besar nak, HP ini nak, buat ini nak, ya kan? Nah, dibatasi waktunya, nanti belajar nak ya. Kalimat nak dan ya itulah yang harus kita terapkan. Ya nak ya, apa ya nak ya? Besok pinter ya nak ya. Nanti kita main-main HP kita batasi ya nak ya. Waktunya sholat ya nak ya. Waktunya untuk main-main ya.
Ketika anak sudah kalimat ya, itu akan diterimanya oleh alam bawah sadar anak, Pak. Hilangkan kata tidak. Dihilangkan kata tidak atau jangan. Nah, itu yang ketiga. Hindari dengan kata-kata itu. Dongeng dengan cara menasihati. Kalau kita menasihati dengan bahasa anak, kita harus sesuai dengan bahasa anak, Pak ya. Tidak boleh bahasa orang tua ditaruh kepada ke anak-anak. Nggak akan nyambung, Pak. Setuju aku, Mas. Setuju sekali. Gini, ini cerita. Nah, Teori yang ketiga tadi, langkah yang ketiga tadi, dongeng itu sangat mantap. Itu tak praktek sendiri. betul. Itu saya waktu itu membaca buku, memang dongeng, meskipun dongeng itu ngarang, Ya, ya. meskipun ngarang, itu akhirnya mensugesti anak supaya menjadi baik itulah. Termasuk gini, saya tidak pernah menyuruh anak saya mondok, tidak pernah sama sekali, tapi mendongengi. Dongeng ya. Nah, akhirnya anak itu kepingin bisa mewujudkan dongeng tersebut, temenan itu. Ya. Itu salah satu itu dongeng. Nah, jadi salah satu orang tua mungkin kesibukan dengan pekerjaan, walaupun pekerjaannya sibuk sesibuk-sibuknya orang tua, tetap bisa loh, Pak. Betul, dongeng. Apa? Lewat HP itu bisa. Yeah. Didongengin, nak, udah makan apa belum? Kamu ngapain, nak? Walaupun anaknya usia 2 tahun, kalau udah bisa ngomong itu bagus loh, Mas. Jarang orang-orang yang, ini mohon maaf ya, ini bukan menjatuhkan nama seseorang, termasuk salah satu guru. Kenapa guru yang sering kali mengajarkan tapi anak nggak bisa menerima pelajaran itu? Paham ya? Karena tidak mempunyai kondisi atau pola supaya kalimat kita itu bisa diterima oleh si murid maupun anak. Nah ini loh, Pak. Kadangkala, mohon maaf, kadangkala anak selalu disalahkan. Padahal anak itu gak salah. Dari sejak dulu Adam sampai sekarang, para ulama mengatakan anak itu gak salah. Anak itu ibarat seperti kertas putih. Tahu ya? Siapa yang mengotori kertas putih? Tentu jawabannya adalah orang tua. Tergantung orang tua bagaimana kita memprogram, kita menulis dengan apa, tujuan apa, visi apa. Ini yang paling penting orang tua harus diberitahu. Kemungkinan orang tua dulu juga nggak ada pendidikan, sudah nikah, ya toh, udah punya anak, terus nggak bisa didik, bisa jadi. Tergantung semua itu bibit-bibit tobat, Pak. Yang ketiga tadi apa? Dongeng. Dongeng. Itu daripada dituturin ya, dituturi malah dilawan. Betul. Pasti itu rata-rata. Apa alasannya ketika orang tua memberikan nasihat secara spontan, tiba-tiba pro kontra? Pro kontra, rata-rata. Kenapa alasannya? Nah, jawabannya begini. Seringkali saya menjumpai beberapa klien, ya salah satu ini kan parenting, Pak. Ini topiknya parenting. Ternyata orang tua tidak memahami bahasa anak-anak. Tidak memahami bahasa remaja. Anak remaja itu sekarang bahasanya apa sih? Lolo gue gitu ya. Kalau anak bukan. Kalau anak bahasanya anak-anak ya bersenang-senang. Dunianya kan senang-senang. Kalau remaja di atas sudah nisab, sudah usia 20, 25, ya bahasa kita harus dewasa. Mudeng orang mudeng, kita tujuannya adalah ngemong, Pak. Kalau di usia 20 itu ngemong kita. Apalagi kalau usia anak itu juga sama, kita ngomong. Tapi bok yo bagi orang tua ngerti dengan bahasa anak, bahasa remaja, bahasa dewasa, bahasa orang tua. Sehingga apa? Pada saat kita memberikan sugesti, kalimat sugesti ini akan cepat diterimanya oleh alam bawah sadar. Ya, gitu loh, Pak. Kenapa berkontra? Yaitu jawabannya tidak memahami bahasa anak, tidak memahami bahasa anak remaja. Itu salah satu menjadi pro kontra, dilawan karena apa? Bahasanya sudah ngelawan, tidak menghargai, tidak menghormati. Contoh sederhana, nak, awakmu bar kok ngendi? Nak, kamu dari mana? Dari sana. Ya wes, ngapain? Terus ditanya terus, itu nanti lama-lama akan menjadi pro kontra, Pak.
tapi nggak memahami bahasa anak-anak itu malah ojur. Yang sering terjadi gini ya, sering terjadi itu contohnya gini, bahasa Jawanya gini, awakmu ojo dolen ae, ojo dolen ae, keluyuran ae, akhir keluyuran dolen Ya, gitu lah. salah satu itu Seperti adalah itu. frekuensi sugesti doa. Setiap ucapan orang tua itu frekuensi sugesti doa. Tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang budaya. Siapa saja yang mengatakan seperti itu, maka akan diterimanya oleh alam bawah sadar. Itu sederhana tapi masuk alam bawah sadar. Kalimat-kalimat itu memang sangat dasar, sangat kuat diterimanya oleh sugesti. Kecuali kalau orang-orang yang kita ajak ngomong, orangnya tidak sugestif, orangnya tidak terlalu fokus, ya mental, Pak. Apa yang kita ucapkan mental, balik. Mlebu kuping tengen metu Nah, kiwa. itu salah satu orang yang tipikal orang-orang yang cuek, Iya. masa bodoh. Kecuali kalau orang-orang yang subjeknya itu dia open, ingin dinasihatin, ingin dikritik, ingin dikasih masukan dan sebagainya, tentu akan diterima, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, kenapa anak-anak sekarang ketika diberikan kritik, nasihat dan sebagainya langsung nggak mau menentang? Yaitu tadi, yang pertama kita harus memahami karakter kejiwaan anak, apalagi fisiologisnya. Nah, ini kebanyakan orang tua tidak memahami fisiologis. Apa fisiologis? Tentang ilmu sosial, Pak. Sosial. Anak ini orangnya tipikalnya pendiam, orang tuanya juga pendiam. Bagaimana kita memahami karakter anak? Asal ngomong, asal jipak, asal kamu anak rakyat bener, ngomong jelas-jelas. Apalagi sudah berkelahi di rumah tangga, itu minta ampun, naudzubillah min dzalik. Ya, kita mudah-mudahan terhindar dari itu. Ayo kita orang tua maupun guru siapa saja di mana saja berada, ya kita tetap belajar memahami bahasa seni komunikasi terhadap anak maupun remaja atau dewasa. Tentu orang tua juga sangat penting untuk membimbing anak dan menyentuh anak supaya anak kita menjadi pemrograman anak-anak yang lebih dewasa, masa depannya juga akan enak, tercerah, dan tentu kalau kita punya anak, dunia akhirnya sukses. Siapa saja, tidak memandang bulu agama, entah di situ agama apa saja, sugesti maupun frekuensi kata-kata berlaku. Itu saudaraku, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Insya Allah cukup ya. Saat ini sangat booming Ya, masalah masyarakat. ya, karena memang mohon maaf, ini kita saling belajar, kita saling melengkapi ya. Tidak ada menggurui, tidak ada dimuridkan, tapi kita selama di sini saling belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid. Tentu kita saling belajar, kita saling melengkapi, kita saling menutup, kita saling membantu. Itu saudaraku, mungkin ada kata-kata saya di konten di LIHM ini akan menjadi barokah apabila Anda ingin belajar hipnoterapi dan Anda ingin menguasai tentang dunia teknologi pikiran, Anda bisa belajar di LIHM. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.